Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di channel Edukasi, siap sekali berbagi terkait yaitu soal dan pembahasan P3K 2021 untuk guru SD, teman-teman ya. Ini merupakan soal P3K terbaru yang kami update, yang kami dapatkan dari simulasi yaitu Kemendikbud maupun yang kami ikuti pada kursus p3k.com. Ini khusus jurusan PGSD. Oke teman-teman ya. Nah, di sini kita coba akan bahas satu-satu terkait materi yang harus kita siapkan untuk seleksi P3K untuk jurusan PGS ini. Kita bahas soal nomor 1. Istilah pedagogik berasal dari bahasa Yunani. Nah, teman-teman ya, istilah pedagogik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ya. Oke, kita lihat. A. Pedagogies, B. Pedago dan logos, C. Pedagogics, D. Pedagogos. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Apakah A, B, C, atau D ya? Oke. Yaps, jawaban yang tepat adalah yaitu D teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat dalam bahasa Yunani pedagogi itu adalah D, karena pedagogos itu asal dari kata pedagogik dari bahasa Yunani. Nah teman-teman, jadi harus diingat nih, karena nanti karena kita sebagai tenaga pengajar, pedagogik itu akan keluar, dan itu biasa ditanya dari berasalnya dari kata apa ya, kemudian filosofinya seperti apa. Itu harus dikuasai. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita bacakan. Berikut ini beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetus oleh pemerintah, kecuali A. Sistem belajar daring, B. Sekolah bebas atau merdeka belajar, C. Guru Famong, dan D. CBSA. Ya, silakan teman-teman ya. Di masa pemerintahan ini ditanyain kecuali inovasi pendidikan yang diciptakan sama Mendikbud atau Bapak Nadiem Makarim itu yang mana nih ya? Apakah A, B, C, atau D? Oke, silakan. Sebelum kita jawab, silakan dijawab dalam hati juga boleh. Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu C, Guru Famong. Haha, kenapa nih Guru Famong tidak masuk di sini teman-teman ya? Karena kita ketahui bersama bahwa yang namanya Guru Famong ini merupakan suatu kayak ada kebijakan begitu teman-teman ya. Itu di masa pemerintahan yang dulu ya. Itu Guru Famong. Ya, jadi Guru Famong ini diciptakan nanti yang belum ada pada inovasi pendidikan di kementerian yang tahun ini ya, 2019-2021 ini. Nah, kalau yang daring kan sudah jelas nih ya. Merdeka Belajar juga jelas, CBSA juga sudah jelas ya. Jadi yang dari situ adalah Guru Famong ya. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kami bacakan. Dan silakan nanti teman-teman ketika ada sedikit manfaatnya dari video ini, mohon dukung kami dengan cara subscribe dan like-nya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah siapkan ada link chat untuk menuju ke WA kami. Itu teman-teman bisa mendapatkan file gratis dan ada juga file yang berbayar. Jadi tentu berbeda semuanya teman-teman ya. Yang berbayar sama gratis itu berkahnya beda ya. Kalau teman-teman mau serius, silakan ambil gratisnya dan bayar yang berbayarnya, itu biar sempurna ilmunya seperti itu. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Nah, kita bacakan di sini. Kemampuan terpenting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Menggunakan media dan alat bantu, B. Memilih bahan untuk membuat media dan alat bantu, C. Merawat media dan alat bantu, D. Membuat media dan alat bantu sederhana. Nah, ini nih kemampuan yang paling penting dikuasai sama tenaga pengajar, tenaga pendidik nih. Yang mana nih? Apakah yang A, B, C, atau yang D? Oke, kita lihat dan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Menggunakan media dan alat bantu tersebut. Loh, kenapa Bang jawabannya A? Karena di sini kita ketahui bersama bahwa dalam guru, kemampuan yang paling penting itu adalah bagaimana dia menggunakan media itu.
alat bantu itu, bukan memilih bahannya, bukan membuat medianya. Tidak mungkin dong semua guru itu bisa membuat media, teman-teman ya. Apalagi kita sebagai di 3T begitu, tidak mungkin membuatnya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita cara menggunakannya ya, cara menggunakannya dengan baik, mengoperasikannya ya, dan membutuhkan itu suatu dengan kemampuan yang harus wajib dimiliki sama guru, terutama di masa pandemi ini ya. Jadi harus semua pakai Zoom, semua pakai virtual segala macam. Jadi harus terpenting adalah menggunakannya itu. Nah, kemudian merawat ini nanti di pilihan kedua dia. Kalau misalkan merawat ya, merawatnya ya, menjaganya itu nanti pilihan kedua. Kemudian membuat medianya juga tidak mungkin, teman-teman ya. Jadi iya, kalau misalkan guru-guru yang di Jakarta tidak apa-apa ketika dia bisa membuat, mungkin dia bisa membuat sebagian ini. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan di NTT, di Sulawesi, di NTB, kan tentu tidak semua guru bisa membuat media seperti ini. Jadi yang paling rasional, paling tepat jawabannya adalah yaitu A, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 4. Anak dapat menunjukkan sikap marah dan dalam kondisi yang wajar adalah karakter perkembangan bahasa anak usia SD, ditinjau dari A, psikomotorik, B, sosial, C, mental, E, emosional. Yuk teman-teman, ini yang mana nih dalam kata sifat wajar ya dalam anak-anak itu dalam mengembangkan perkembangan karakternya? Apakah itu termasuk dari segi psikomotorik, sosial, mental, dan emosional ya? Oke, kita lihat nih jawabannya paling tepat. Silakan yang mana? Oke, kita lihat bersama nih jawabannya paling tepat adalah yaitu, silahkan di kolom komentar teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran, dan saya ini sangat mudah sekali buat teman-teman yang sudah biasa ngajar di guru SD, silakan untuk soal nomor 4 ini dijawab pada kolom komentar untuk mengetahui keseriusan teman-teman. Dan saya doain semoga yang jawab pada kolom komentar ini bisa lolos seleksi P3K khusus di tahun 2021 ini, yang insya Allah dibuka ya pada bulan Juni ini ya. Bisa juga dibuka nanti pada bulan Juli. Jadi kita tetap akan pantau informasinya, dan nanti akan terus update dan sampaikan di channel Situs Edukasi ini biar teman-teman tidak ketinggalan. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di simulasi maupun di pelatihan kelas P3K itu silahkan daftar saja di link deskripsi, sudah kami siapkan. Itu ada yang berbayar, ada yang juga gratis ya. Tapi ambil gratisnya dan bayar yang berbayarnya untuk mengambil keberkahan, karena syarat untuk sukses itu memang begitu. Kita harus korban tenaga, pikiran, dan materi juga teman-teman ya. Jadi tidak lengkap kita hanya mengambil yang gratis saja, karena keberkahannya di situ tidak ada. Begitu juga ketika ada membeli sebuah Al-Quran, itu tentu jangan ditawar-menawar teman-teman ya. Jadi harus dibeli saja ya. Jangan langsung berpikir wow ini mahal sekali, wow ini mahal sekali. Tapi dilihat dari ilmunya dan keberkahannya itu. Syarat dari ilmu itu, di sana kita akan mendapatkan kesuksesan di dalam pengorbanan baik tenaga, pikiran, dan materi yang kita keluarkan seperti teman-teman ya. Jadi harus harus disiapkan. Dan ini dia bukti testimulasi atau testimoni yang disampaikan sama sama subscriber kita yang pernah ngupdate di sini. Katanya materi-materi yang kita bahas di channel ini ternyata banyak yang keluar teman-teman ya. Nah, kemarin dia simulasi tryout katanya di kabupatennya ya, di Jateng, Jawa Tengah. Ternyata yang kita bahas di sini yang pernah diikutkan untuk simulasi dan kelas p3k.com itu dia banyak sekali keluar teman-teman ya. Jadi tidak ada ruginya nih, karena yang materi disampaikan sama teman-teman di sana itu asli dari vendor-vendor yang membuat soal itu, sehingga kita tidak usah ragu karena materinya tidak jauh menyimpang teman-teman ya, tidak jauh menyimpang, dan itu langsung disuguhkan atau dibuat sama yang ahlinya di P3K ini.
Dan buat teman-teman yang mungkin terkendala cara daftar p3k.com itu, silakan WA kami, nanti kami ajarkan, kami bimbing untuk cara daftarnya. Dan teman-teman ketika sudah daftar silakan langsung aja konfirmasi ke WA kami, nanti kami akan update ya. Caranya itu nanti tinggal lihat emailnya, nanti di emailnya ada link konfirmasi untuk masuk sebagai member ya. Bisa itu diakses selama, tergantung dari pilihan teman. Ada kan yang budgetnya 30.000, ada yang budget 50.000, ada budget yang 100.000 juga, tapi itu sesuai dengan kondisi kantong kita teman-teman, jadi sangat murah sekali ya, 30.000 juga ada. Oke, itu dia informasinya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Ini sebagai sebagai informasi buat kita yang ingin serius untuk seleksi P3K ini, karena jangan sampai satu kali gagal dan berikutnya gagal lagi. Oke, thanks, syukran, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.